Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Hadri Festi Fadli dengan NIM 0541045509. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Langsung saja ke pengerjaannya. Baiklah, di sini saya import library java.util karena kita butuh struktur, data, stack, dan linked list-nya ya. Kita siapkan variabel jumlah node dan array tetangga ya, untuk menyimpan peta koneksinya. Terus di bagian tambah jalur, saya buat bolak-balik karena graf ini sifatnya undirect atau dua arah. Sekarang kita masuk ke inti algoritma DFS-nya. Nah, kunci dari DFS adalah stack atau tumpukan. Prinsipnya itu less in first out. Saya juga menggunakan array boolean sudah cek agar programnya itu tidak muter-muter ya saat ngecek node yang sama berulang kali. Pertama, kita masukkan node awal ke stacknya, kemudian ditandai sebagai sudah dicek. Ini kita lanjut ke proses loopingnya. Nah, logikanya begini. Selama tumpukannya atau stacknya masih ada isinya, kita pop atau ambil data paling atas. Kita cek, kalau itu angka yang dicari selesai. Tapi kalau bukan, kita ambil semua tetangganya, lalu kita push atau tumpuk ke dalam stack untuk di proses selanjutnya. Nilai yang membuat dia itu menelusuri sampai dalam dulu. Terakhir kita buat main method dan isi datanya sesuai soal. Di sini saya hubungkan node 0 sampai 7 ya, membentuknya seperti pohon. Yang dimana target angkanya itu angka 7. Yang dimana angka 7 itu di posisi paling ujung bawah. Oke, sudah, langsung saja kita save. Kemudian kita run. Mohon maaf, ini seharusnya 0, bukan O. Saya salah ketik. Kita coba save, kemudian run lagi. Kemudian di bagian sini juga harusnya titik koma ya. Kemudian di sini harusnya listnya lebih kecil. Terus iterator ya. Nah, di sini juga kita spasi. Sudah kita save, run. Ya. Sini sudah lihat angka 7 ya. Jadi konsepnya saya jelaskan menggunakan gambar ya. Kalau yang DFS ini, dia itu mencari dari jalur pertama ke ujung. Maksudnya dia mengeceknya bukan seperti ini ya. Pertama dari 0, kemudian kan ini jalannya antara 1 dan 2. Karena 2 ini lebih tinggi, jadi dia ngecek itu kedua dulu. Setelah kedua, dia cari lagi di sini tidak ada angka 7. Kemudian tidak jalan ke angka 6. Jika tidak ada, maka dia balik, kemudian mencari lagi ke 5. Jika angka 7-nya tidak ada juga, dia balik ke angka 0, kemudian ke angka 1. Setelah ke angka 1, dia ke angka 4. Tidak ada angka 7 juga, dia balik, mencari di angka 3. Angka 3 tidak ada, baru dia mencari di angka 7. Sesuai ya, dengan yang hasil programnya. Yang dimana dia dari 0, kemudian kedua,
kemudian ke 6, 6 tidak ada, dia balik ke 5, jika tidak ada dia balik ke 0 lagi, kemudian ke 1, 1 tidak ada, kemudian ke 4, kemudian baru ke 3, baru ke 7. Begitulah prinsip dari yang DFS ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tugas BFS ya. Yang BFS ini kita bisa copy paste dari yang tugas DFS. Kodenya hampir sama. Cuma nanti yang akan dirubah itu bagian void mulai DFS sampai dengan sini ya. Oh ya, bagian sini jangan lupa diganti. Ganti tugas BFS. Perbedaan utama antara BFS dan DFS itu ada di sini ya. Kalau DFS tadi pakai stack, maka BFS ini pakai queue atau antrian. Di Java saya menggunakan linked list sebagai antrian. Ini seperti siapa yang masuk antrian duluan, dia yang diproses duluan. Kita masukkan node awal ke antrian dan tandai kalau node ini sudah dicek. Di sini saya menggunakan antrian for untuk mengambil data paling depan antrian. Lalu kemudian saya cek kalau ketemu angka yang dicari program berhenti, kalau tidak kita ambil seluruh tangga dari nilai tersebut dan kita masukkan ke belakang antrian menggunakan antrian add. Nilai membuat pencariannya melebar per layer ya, terus bukan menusuk ke dalam. Sesudah langsung kita jalankan. Ya, sini berbeda dengan yang sebelumnya, yang DFS. Sini konsepnya seperti ini ya. Pertama dari 0, kemudian ke angka 1. Dari angka 1, dia akan mencari tetangganya. Yang dimana tetangganya itu adalah 2. Jadi 0 ke 1, 2. Benar ya? 0, 1, 2. Jika tidak ada, kemudian lanjut ke nomor 3. Dari nomor 3, dia akan mencari tetangga-tetangga selanjutnya. Yang dimana tetangganya itu ada 4, ada 5, dan ada 6. Jika tidak ada, baru lanjut ke angka 7. Di sini angka 7-nya ditemukan. Jadi kesimpulannya itu dari hasil demo output tadi kita dapat menarik kesimpulan yang jelas ya. Dari pola pencarian, output DevS itu terlihat sangat rapi. Terlihat dari hasil outputnya itu berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena algoritmanya itu menyapu graf itu per layer. Sedangkan output DevS tadi terlihat melompat ya, dari 0 ke 2 ke 6, lagi ke 1 ke mana. Karena ia itu memprioritaskan menghabiskan satu cabang sampai ke ujung daun sebelum kembali. Dengan kegunaannya, menurut saya BFS ini bisa digunakan jika kita ingin itu mencari solusi dengan langkah terpendek dari titik awal ya. Sedangkan DFS itu bisa digunakan jika ingin melakukan eksplorasi jalur sampai kedalaman maksimal. Misalnya pada penyelesaian teka-teki labirin. Demikian tugas video praktik saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.
Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.